Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Muharmah dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen pembina kami dari mata kuliah Pancasila. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama, perwujudan sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia, termasuk mahasiswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila merupakan tujuan penting dari pembelajaran pendidikan Pancasila. Jelaskan masing-masing contoh sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai sila pertama Pancasila. Nah, pada pertanyaan kali ini saya akan menjawab 10 sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi kita hidup di negara yang mengakui adanya Tuhan dan memiliki berbagai macam agama yang dianut. Sehingga jika kita tidak mempercayai adanya Tuhan, itu sudah menjadi salah satu pelanggaran terhadap sila pertama. Kemudian yang kedua, tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Seperti yang kita tahu, agama adalah suatu pilihan dan juga saat memeluk suatu agama sudah pasti ada bermacam kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Sebab kitalah yang memilih untuk memeluk agama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memaksakan suatu agama kepada orang lain. Agama bukanlah hal yang bisa dipaksakan kepada semua orang. Agama itu pilihan dan mereka berhak memiliki agama mana yang ingin dipeluk. Kemudian yang keempat adalah melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama itu sangat sering terjadi. Ya, seperti kita lihat lah, kayak banyak berita-berita tentang diskriminasi agama ya. Kemudian kita juga kadang sering ngelihat di sosial media, baca sana-sini kayak war tentang agama seperti itu. Nah, tindakan diskriminasi ini termasuk pelanggaran karena telah mengejek Tuhan atau hal yang hanya ada di suatu agama. Nah, seharusnya kita saling menghormati satu sama lain seperti yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang kelima, tidak mau beribadah. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran sila pertama, namun juga pelanggaran kepada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keenam adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, perilaku ini sangat tidak baik karena ibadah adalah suatu kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ibadah itu bukanlah hal remeh yang bisa dijadikan candaan. Kemudian yang ketujuh adalah menghina agama lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk diskriminasi. Kalau tadi diskriminasi tentang agamanya, gimana kalau sekarang dia menghina agama lain? Nah, sebagai contohnya itu jika ada seseorang muslimah yang menggunakan cadar, menggunakan nikab dan sebagainya, pokoknya yang menutup auratnya, maka akan ada beberapa orang yang berasumsi atau menganggapnya sebagai teroris seperti itu. Jadi itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedelapan adalah memusuhi penganut agama lain. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, kayak Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu Buddha, dan Konghucu. Nah, karena sudah saling diakui secara formal, sudah tentu kita tidak boleh memusuhi penganut agama lain dengan dalih agama yang kita anut itu paling benar. Jadi merasa paling benar agamanya yang dianut, itu tidak boleh. Kemudian 9, menghalangi orang lain untuk beribadah. Jadi ibadah merupakan kewajiban bagi para pemeluk agama dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali meninggal dunia. Jadi nggak boleh dong kita kayak menghalangi orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya. Itu nggak boleh ya, karena itu suatu kewajiban. Kemudian yang 10 adalah tidak mau bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Contohnya seperti gotong royong. Jadi yang kita tahu kan saling membantu itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seluruh umat manusia yang terpampang nyata di sila kelima dari Pancasila dan tidak memilih-milih saat membantu orang lain. Pertanyaan kedua, jelaskan dengan mengutip pendapat seorang filsuf, pakar politik, negarawan yang saudara ketahui, bagaimanakah arti penting pendekatan landasan historis dalam studi Pancasila dikaitkan dengan masalah yang pernah menimpa bangsa Indonesia di masa yang lalu. Sebutkan satu masalah dan dalam kaitan dengan tantangan dan permasalahan bangsa Indonesia saat ini yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional. Dan untuk pertanyaan kedua, dengan mengutip dari Dr. John Ribeiro,
titik historis dari era pembangunan apabila dipelajari akan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi kegiatan pembangunan. Kemudian saya juga mendapat pendapat dari Sujatmoko, hubungan antara pembangunan dan proses pembangunan berarti membicarakan mengenai suatu konsepsi sejarah yang terbuka, yang open-ended. Jadi pendapat konsepsi terbuka itu memandang kehidupan manusia dalam kekinian yang kontinu. Jadi hal ini tuh menegaskan bahwa pembangunan itu seharusnya menjaga kelangsungan historitas manusia. Pembangunan tidak hanya mementingkan kesejahteraan manusia sekarang hingga menghabiskan kekayaan alam secara brutal. Jadi tujuan pembangunan nasional ini adalah untuk melanjutkan pembangunan yang ada di masa lalu. Jadi jika masalah yang didapat pada masa lalu adalah susahnya untuk mengelola kekayaan Indonesia yang menyebabkan kekurangan dana dan sebagainya dalam pembangunan, sehingga saat kita belajar dari pengalaman masa lalu nih, kita harus belajar untuk menggunakan kekayaan alam sebaik mungkin. Pertanyaan nomor 3, jelaskan dengan disertai contoh mengapa dikatakan bahwa Pancasila itu selain berkedudukan utama sebagai dasar negara, dasar filsafat negara, ideologi nasional, sering juga dinamakan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga mengenai mengapa si Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Jadi di sini saya memiliki jawabannya. Pancasila itu tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, dasar filsafat negara, dan ideologi nasional saja. Namun, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa, maksudnya Pancasila merupakan wajah dari bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pancasila yang membentuk keseluruhan masyarakat Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, dan Pancasila juga yang membedakan ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Adapun Pancasila yang berkedudukan sebagai kepribadian bangsa, maksudnya adalah Pancasila itu berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat kita simpulkan kembali bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia itu berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Maka Pancasila yang berkedudukan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa maksudnya adalah Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Nah, terdapat kemungkinan nih bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia ini adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain, namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Contoh dari Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa ini antara lain, yang pertama itu tidak adanya paksaan terhadap setiap individu untuk menganut agama tertentu. Nah, hal ini terdapat pada sila yang pertama. Kemudian pada sila kedua, memiliki sifat tidak semena-mena terhadap sesama. Sila ketiga, memiliki sifat rela berkorban dan cinta tanah air untuk kepentingan bangsa. Jadi tidak hanya untuk kepentingan individu. Kemudian ada pula nih yang melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan kesepakatan dan untuk kepentingan bersama sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang keempat. Dan yang terakhir adalah pengamalan Pancasila sila kelima sebagai jiwa dan kepribadian bangsa adalah mengembangkan dan menjaga sikap adil terhadap sesama. Soal nomor 4, warga negara Indonesia yang terindikasi bahkan terbukti telah bergabung dengan ISIS terus terungkap dan jumlahnya bertambah. Jelaskan, apakah hal tersebut merupakan ancaman terhadap Pancasila? Dan untuk pertanyaan yang keempat,
Jadi dari pertanyaan nomor 4 ini banyak warga negara Indonesia yang banyak ditemukan mengikuti organisasi ISIS gitu kan. Kemudian jumlahnya juga semakin bertambah. Apakah ini termasuk akan menjadi ancaman bagi Pancasila? Untuk jawaban saya, tentu saja hal ini merupakan ancaman terhadap bangsa Indonesia dan juga Pancasila. Jadi ISIS telah berupaya untuk mengartikulasikan kepentingan pribadi mereka dengan cara menjual nama Islam, serta menggunakan kekuatan dan kekerasan yang menyebabkan pihak lain memandang mereka sebagai sebuah fenomena gerakan radikalisme. Nah, hal ini disebabkan karena mereka telah menyerukan untuk tegaknya negara Islam di muka bumi ini. Jadi tak terkecuali di Indonesia. Jadi maunya di bumi ini tuh isinya full negara Islam gitu. Seperti yang kita tahu, ISIS memiliki ideologi sendiri yang sifatnya melenceng dan tentu saja sangat bertentangan dengan Pancasila. ISIS menerapkan proses jihad dengan membawa nama Islam dan melaksanakannya dengan bentuk ancaman dan kekerasan. Hingga tak jarang kita menemukan nih kasus-kasus teror yang dilakukan oleh organisasi ini. Dengan ditemukannya warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan jumlahnya juga terus bertambah, tentu saja sangat mengkhawatirkan dan sifatnya mengancam gitu. Hal ini dapat mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Pancasila memiliki peran menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan keadilan dan kemakmuran. Sedangkan ideologi ISIS bersifat ancaman dan kekerasan yang tentu saja nih sulit untuk mencapai perdamaian, persatuan, dan kesatuan. Oleh karena itu, ISIS ini harus dilawan karena bertentangan dengan Pancasila yang notabene itu sifatnya keadilan gitu, kemakmuran gitu untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Nah, masyarakat harus sadar bahwa ideologi ISIS itu sesat dan menyesatkan dan akan sangat berbahaya jika ada warga negara Indonesia yang berpemahaman seperti itu. Dengan pendekatan historis, terungkap bahwa nilai-nilai luhur yang selama berabad-abad tumbuh dan berkembang dalam keseharian nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, dirumuskan oleh Founding Fathers dan diberi nama Pancasila, sehingga oleh karenanya merupakan perjanjian luhur bangsa, bahkan para ahli sejarah menyebutnya sebagai Gentleman Agreement. Jelaskan dengan didukung oleh fakta-fakta sejarah apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Terakhir, pertanyaan kelima mengenai apa saja nih fakta-fakta sejarah yang ada yang telah dijelaskan mengenai pembentukan Pancasila dari keseharian nenek-nenek moyang, dari landasan historisnya Pancasila gitu. Jadi untuk jawaban saya, berdasarkan landasan historis, Pancasila itu dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, kemudian proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil renungan dan kontemplasi dari Insinyur Soekarno yang didasarkan pada pemahaman dinamika geopolitik bumi Nusantara secara utuh, serta sesuai dengan keseharian nenek moyang bangsa Indonesia terkait nilai budaya yang ada di zaman dahulu sesuai hasil penelitian secara universal. Nah, bangsa Indonesia ini mengakui bahwa Pancasila telah ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia itu ada. Keberadaan Pancasila masih belum terumuskan memang secara sistematis pada saat itu, seperti yang sekarang dapat kita jumpai. Kemudian, Pancasila pada masa tersebut identik dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia sebagai nilai budaya. Nilai budaya merupakan pedoman hidup bersama yang tidak tertulis dan merupakan kesepakatan bersama yang diikuti secara sukarela. Jadi ini ada Clyde Clarkson dan Florence Clarkson gitu, kalau nggak salah cara membacanya, membagi 5 masalah mendasar bagi hidup manusia yang menyangkut nilai budaya. Jadi Clarkson yakin bahwa semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia itu sebenarnya meliputi 5 masalah pokok mendasar dalam kehidupan manusia, yang ada kayak masalah hakikat hidup manusia,
masalah hakikat karya manusia, masalah mengenai kedudukan manusia dalam ruang waktu, masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya, masalah hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, hal inilah yang memperkuat bahwa nenek moyang telah melaksanakan Pancasila namun secara budaya. Dan akhirnya, para founding fathers merumuskannya menjadi dasar filsafat bangsa Indonesia. Tidak hanya mengenai hasil penelitian saja, dasar negara kita diberi nama dengan Pancasila, yang mana istilah tersebut diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular dan buku negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nah, jelas ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar lahir dari Ibu Pertiwi yang mengedepankan perilaku bangsa Indonesia yang mulia. Itu tadi kelima jawaban saya mengenai soal-soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.